Molybdenum adalah mineral esensial yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dengan jumlah yang sangat kecil. Fungsi utama dari molybdenum adalah sebagai koofaktor dari beberapa enzim penting yang membantu proses metabolisme, seperti pemecahan asam amino yang mengandung sulfur, detoksifikasi senyawa beracun, dan pembentukan asam urat. Molybdenum mendukung fungsi sistem saraf, metabolisme, dan menjaga keseimbangan kimia dalam tubuh. Molybdenum juga berperan dalam proses detoksifikasi senyawa berbahaya dalam tubuh dan menjaga fungsi sistem saraf serta metabolisme energi. Kebutuhan hariannya sangat rendah, sekitar 45 mikrogram per hari bagi orang dewasa. Mineral ini diserap di usus dan kelebihannya dikeluarkan lewat urin, sehingga tubuh jarang menimbunnya. Namun, paparan tinggi dari lingkungan atau suplemen berlebihan akan berdampak negatif bagi kesehatan. Fungsi molybdenum dalam tubuh manusia. Molybdenum adalah mineral penting yang hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil, tapi perannya sangat besar. Pertama, molybdenum berfungsi sebagai koofaktor, artinya membantu kerja beberapa enzim penting. Enzim-enzim ini termasuk yang pertama sulfit oksidase, yang artinya membantu memecah zat dari makanan yang mengandung sulfur. Yang kedua, xantin oksidase dan aldehida oksidase berperan dalam pemecahan purin, yaitu bagian dari DNA menjadi asam urat. Yang ketiga yaitu MARCH, membantu dalam proses detoksifikasi, yaitu pembersihan zat-zat berbahaya dari tubuh. Jadi, secara umum, molybdenum membantu tubuh mengolah asam amino yang mengandung sulfur, menguraikan purin, membuang racun dari tubuh. Walaupun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, kekurangan molybdenum bisa mengganggu metabolisme dan membuat tubuh kita tidak berfungsi dengan baik. Metabolisme molybdenum diserap di usus dari 80-90%, dibawa oleh albumin dalam darah, disimpan di hati, ginjal, otak, tulang, dan dikeluarkan lewat urin sebagai molibdat. Sumber pangan molybdenum: kacang-kacangan seperti kacang hijau, kedelai, biji-bijian utuh sebagai gandum, beras merah, sayuran dari tanah kaya molybdenum, hati dan ginjal seperti hewan atau susu. Faktor yang mempengaruhi penyerapan molybdenum. Yang pertama itu kadar molybdenum dalam makanan. Semakin tinggi kadarnya, semakin besar potensi penyerapannya. Yang kedua itu kandungan sulfur atau sulfit. Dapat meningkatkan kebutuhan molybdenum karena kompetensi metaboliknya. Yang ketiga itu logam berat seperti tembaga atau timbal dapat menghambat penyerapan molybdenum. Yang keempat itu fitat dan oksalat memiliki pengaruh kecil terhadap penyerapan molybdenum. Selanjutnya, angka kecukupan gizi terhadap molybdenum. Yang pertama itu tingkat dewasa, kurang lebih 19 tahun dia dibutuhkan 45 mikrogram per hari. Setelah itu remaja 14-18 tahun membutuhkan 43 mikrogram per hari. Terus anak 9-13 tahun itu butuh 34 mikrogram per hari. Terus anak 4-8 tahun itu butuhnya 22 mikrogram per hari. Bayi 0-6 bulan butuh 2 mikrogram per hari. Terus ibu hamil atau menyusui butuhnya 50 mikrogram per hari. Defisiensi molybdenum. Defisiensi molybdenum jarang terjadi, tapi bisa saja terjadi akibat kelainan genetik atau nutrisi parenteral jangka panjang. Nah, ada pula gejalanya, yaitu yang pertama, asidosis metabolik. Asidosis metabolik adalah kondisi ketika tubuh memproduksi terlalu banyak asam atau tidak cukup untuk membuang asam, sehingga pH darah menjadi terlalu rendah. Yang kedua, gangguan neurologis, merupakan kondisi yang mempengaruhi otak,
saraf tulang belakang, atau saraf tepi yang menyebabkan masalah pada fungsi tubuh seperti gerakan, bicara, ingatan, atau sensasi. Selanjutnya, ada gangguan metabolisme sulfur, yang dimana kondisi ketika tubuh mengalami masalah dalam memproses senyawa-senyawa yang mengandung unsur sulfur, seperti asam amino metionin dan sistein. Toksisitas molibdenum. Untuk batas atasnya yaitu 2000 mikrogram per hari untuk dewasa, dan untuk gejalanya nyeri sendi dan peningkatan asam urat.